Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang berita terkini. Ponsel wanita di Bekasi dijamret, pelakunya disergap usai tunyakan warga. Cerita ini dari berita aslinya yang ada di sekitar kita. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Malam itu, langit Bekasi berawan gelap. Lampu jalan yang redup membuat suasana di sekitar gang besar tampak lengang, seperti menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Seorang wanita muda berjalan sendirian. Di tangannya, sebuah ponsel menyala terang, memantulkan cahaya ke wajahnya. Sesekali ia tersenyum, membaca pesan, lalu mengetik balasan dengan langkah yang tenang. Ia tak tahu ada sepasang mata yang sejak tadi mengintainya dari kejauhan. Dari balik bayangan pepohonan, seorang pria bertubuh kurus dengan tatapan liar memegang erat setang motornya. Mesin tua itu berderumpolan, siap meledak kapan saja. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang sudah terlalu sering mendorongnya melakukan hal serupa. Malam itu, ia haus uang. Dan targetnya sudah jelas, ponsel yang berkilau di tangan si wanita. Berak! Dalam hitungan detik, motor melesat dari arah belakang. Suara ban yang berdecit memecah kesunyian jalan. Wanita itu hanya sempat menoleh sekilas, dan saat itulah tangan kasar pria itu meraih paksa ponselnya. Cengkeraman kuat membuat jari si wanita terpelintir, ponselnya terlepas. Tolong! Jeritannya menggema di sepanjang jalan, menusuk telinga siapa saja yang mendengarnya. Ponsel berhasil diraih sang penjamret. Ia tertawa kecil, puas, lalu memutar gas motornya secepat mungkin. Namun, sesuatu yang tidak ia perhitungkan terjadi. Wanita itu, meski tubuhnya gemetar hebat, tidak berhenti berteriak. Ia terus memanggil orang-orang di sekitarnya. "Jambret! Jambret! Tolongin saya!" Suaranya pecah, parau, tapi penuh keberanian. Dari warung kopi di ujung jalan, beberapa pria terkejut. Mereka menoleh, melihat motor melaju kencang dengan seorang wanita yang menjerit panik. Tanpa pikir panjang, mereka berdiri serentak, kursi berderak ke belakang. "Tangkap! Jangan biarin kabur!" Suasana jalan yang tadinya hening berubah menjadi lautan teriakan. Warga berhamburan keluar, sebagian membawa kayu, sebagian hanya modal tangan kosong, tapi semangat mereka menyala. Suara sandal berlari, suara sepeda motor yang dinyalakan buru-buru, semuanya berpadu menjadi satu, perburuan liar di tengah jalan Bekasi. Penjamret itu sempat menoleh ke belakang, wajahnya pucat. "Sial, kenapa rame banget?" gumamnya. Ia memutar gas lebih dalam, motor meraung. Tapi jalan itu bukan jalan besar. Beberapa warga sudah sigap menghadang dari depan. Ia mencoba banting setir, tapi justru oleng. Berak. Motornya nyaris terguling, membuatnya kehilangan kendali. Dari samping, seorang warga berani menendang setang motor. Tubuh sang penjamret terlempar ke aspal. Ponsel rampasan ikut terpental. Wanita yang menjadi korban masih menangis terseduh. Lututnya lemas, namun matanya menatap penuh harap ketika melihat warga berlari ke arah pelaku. Lalu, terdengar pekikan kemarahan dari massa. "Ini dia orangnya, jangan sampai lolos." Dalam hitungan detik, penjamret itu dikerubungi warga. Suara bentakan, suara napas terengah, dan langkah kaki yang menginjak aspal membuat udara malam semakin panas. Penjamret itu mencoba bangkit, tapi tangan-tangan keras segera mencekalnya. Tubuhnya digiring, wajahnya pucat pasi. Napasnya memburu, penuh ketakutan. Tapi bagi warga, rasa takutnya tak sebanding dengan trauma korban. Ponsel itu, benda kecil yang ia kira bisa dengan mudah dirampas, justru menyeratnya ke dalam cengkraman amarah warga Bekasi yang tak pernah tinggal diam. Malam itu, jalanan yang semula sepi berubah menjadi saksi.
Bukan hanya saksi penjamretan, tapi saksi keberanian seorang wanita yang berteriak dan keberanian warga yang bersatu. Bekasi membuktikan, satu teriakan bisa menyelamatkan banyak hal, harga diri, keadilan dan nyawa seseorang yang hampir direbut paksa. Malam itu, suasana jalanan di Bekasi masih ramai. Lampu-lampu kendaraan berkilau, menyinari aspal yang basah diguyur hujan sore tadi. Seorang wanita muda berjalan tergesa-gesa di pinggir jalan. Ponsel di tangannya menyala. Percakapan teleponnya terdengar lirih. Campuran lelah dan resah setelah seharian bekerja. Ia tak menyadari, ada sepasang mata mengintanya dari kejauhan. Di atas motor butut berwarna hitam, dua pria berhelm setengah wajah saling memberi kode. "Sekarang, ambil!" Salah satunya berbisik sambil memacu gas lebih cepat. Dalam hitungan detik, motor itu melaju mendekat. Satu tangan terulur cepat menarik ponsel dari genggaman wanita itu. Bruk! Wanita itu terhuyung, nyaris jatuh. Suaranya pecah di malam yang sibuk. "Jambret! Tolong!" Teriakan itu seperti alarm yang mengoyak ketenangan malam. Orang-orang yang tadinya acuh mendadak menoleh. Seorang tukang ojek berhenti, seorang pedagang kaki lima tersentak, bahkan supir angkot ikut melambatkan laju kendaraannya. Motor pelaku semakin kencang, berusaha menghilang di tikunan, namun suara teriakan korban terus menggema. Dari kejauhan, seorang pemuda mendengar jelas dan spontan berlari mengejar sambil berteriak lantang, "Tangkap! Jangan biarkan kabur!" Atmosfer berubah mencekam. Jalanan yang tadinya biasa kini jadi arena pengejaran. Beberapa pengendara motor ikut memacu kendaraan, membentuk barisan tak resmi, kejaran liar di tengah jalan. Adrenalin memuncak. Sorak teriakan warga bersahutan seperti dentuman genderang perang. Di tengah kekacauan itu, pelaku panik. Mereka menoleh ke belakang, melihat bayangan massa yang makin mendekat. Gas motor dipelintir habis-habisan, tapi aspal yang basah membuat roda belakang sedikit oleng. Keringat dingin mulai membasahi leher mereka. Seorang pengendara motor lain menyalip dari sisi kanan, hampir menyenggol mereka. "Berhenti loh!" teriaknya. Tapi pelaku tak peduli. Ponsel curian di genggaman mereka seperti tiket untuk lepas dari kesulitan. Tapi siapa sangka, justru jadi beban yang menyeret mereka ke jurang petaka. Wanita yang jadi korban kini duduk terisak di tepi jalan. Masih syok, tangannya gemetar menunjuk arah kaburnya pelaku. Warga sekitar berlarian, sebagian ambil jalan pintas untuk memotong arah motor si penjamret. Seolah seluruh jalan malam itu sepakat, pelaku tidak boleh lolos. Di sebuah persimpangan, saat motor pelaku hendak belok, mendadak seorang pria besar menghadang dengan nekat. "Sini loh!" teriaknya. Motor oleng, nyaris terjatuh. Pelaku berusaha kabur, tapi kepungan massa sudah terbentuk. Suara klakson, teriakan, dan derap langkah bercampur jadi satu. Ketegangan memuncak. Warga yang geram berhamburan, sebagian sudah bersiap menghakimi. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, seseorang berteriak, "Jangan main hakim sendiri, bawa ke polisi!" Namun, apakah massa bisa menahan amarahnya? Ataukah jalanan malam itu akan jadi saksi pelampiasan kemarahan yang membara? Teriakan itu menggema, menusuk telinga siapapun yang lewat. "Jambret! Tangkap jambret itu!" Suara perempuan yang ketakutan bercampur dengan amarah membuat jalanan Bekasi sore itu mendadak kacau. Motor yang melaju kencang dengan dua orang pria di atasnya jadi pusat perhatian. Satu tangan si pembonceng masih menggenggam erat ponsel rampasan. Wajahnya panik, namun kakinya tetap menginjak tanah, menuntut laju motor lebih cepat. Mereka pikir bisa kabur. Mereka pikir semua orang akan diam. Mereka salah besar. Dari gang sempit, seorang bapak tua keluar. Refleks ia mengayunkan sapu bambu ke arah motor. Motor itu oleng, meski tidak jatuh. Warga lain yang sedang duduk di warung kopi berdiri. Matanya merah penuh amarah. "Jangan biarkan mereka lolos!" teriak seorang pemuda. Dalam hitungan detik, jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan berubah jadi arena pengejaran. Puluhan mata tertuju pada dua pria itu dan langkah-langkah cepat menyusuh di belakang. Motor jambret itu mencoba berbelok ke jalan kecil, tapi di sana sudah ada beberapa warga yang menghadang.
Bunyi klakson kendaraan lain menambah suasana makin gaduh. Mereka semakin terkepung. Tapi pelaku masih melawan. Nekat menabrak motor parkir agar bisa membuka jalan. Motor yang tertabrak roboh. Suaranya keras, memantik amarah yang lebih besar. Satu ibu muda yang melihat langsung memekik. Astaga, itu motor suamiku. Tangisan bercampur teriakan menambah panas suasana. Tidak ada yang berani lagi untuk sekadar hanya menonton. Warga Bekasi sore itu berubah jadi satu suara, satu tubuh, satu amarah. Mereka mengepung, mengejar, tak peduli teriak-teriak pelaku meminta diberi jalan. Tangan-tangan yang tadi hanya memegang tas belanja, helm, atau rokok, kini terulur ke arah motor itu. Dan ketika akhirnya ban motor masuk ke lubang kecil di jalan, keseimbangan pelaku hancur. Motor terguling keras. Suara benturan besi menghantam aspal terdengar begitu nyaring. Tubuh mereka terpelanting. Beberapa detik, suasana hening. Tapi hanya sekejap. Setelah itu, warga serentak berlari, mengepung mereka. Satu pelaku mencoba bangun, wajahnya pucat, penuh debu, tapi tak ada kesempatan. Seseorang langsung menendang motornya agar ia tak bisa kabur lagi. Pelaku lain yang masih memegang ponsel rampasan berusaha menyembunyikannya. Namun tangan warga lebih cepat. "Ini HP saya! Itu HP saya!" teriak korban yang akhirnya berhasil merebut kembali barangnya. Ia menangis terseduh, suaranya serak penuh emosi. Sorak warga pecah. Beberapa orang mendorong pelaku ke tanah, sebagian lagi mengunci tangannya. Rasa takut pelaku kini berubah jadi ngeri. Dia berteriak minta ampun. Saya khilaf, tolong jangan pukul saya." Tapi amarah massa sudah tak terbendung. Ada yang menampar, ada yang menendang, ada yang meludahinya. Warga Bekasi yang selama ini sabar, hari itu merasa harga dirinya diinjak. Bagaimana tidak, jalanan mereka dijadikan ajang kejahatan. Warganya dijadikan korban. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Udara sore itu panas. Tapi panas yang terasa bukan dari matahari, melainkan dari amarah yang membakar dada setiap orang. Nafas korban masih tersengal. Tangannya gemetar memegang kembali ponsel yang hampir lenyap darinya. Ia menatap warga yang membela, matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak." Suaranya pelan, namun semua orang bisa merasakan ketulusan dan kelegaan di dalamnya. Namun, di tengah amarah itu, ada suara tegas dari kerumunan. "Cukup, jangan main hakim sendiri." Seorang pria berkaus putih mencoba menenangkan. Ia sadar kalau amarah ini tidak dikendalikan, bisa berubah jadi tragedi baru. Tapi apakah warga mau mendengar? Apakah emosi yang sudah memuncak bisa tiba-tiba padam? Disinilah dilema itu dimulai, antara amarah yang membara dan keadilan yang seharusnya diserahkan kepada hukum. Dan disinilah kisahnya semakin mendebarkan. Malam itu, udara Bekasi terasa pengap. Lampu jalan yang temaram hanya memberi cahaya samar di sudut-sudut gelap perempatan kecil. Seorang wanita muda baru saja turun dari angkot. Langkahnya tenang meski hatinya sedikit was-was. Tangannya erat menggenggam ponsel, benda kecil yang menjadi saksi banyak kisah hidupnya. Namun siapa sangka, dalam sekejap, benda berharga itu akan menjadi alasan teriakan yang memecah malam. Dari balik gelap, seorang pria melaju dengan motor. Helm hitam menutupi wajahnya, sorot matanya tajam seperti binatang buas yang mengintai mangsa. Dengan gerakan cepat, tangannya menyambar ponsel wanita itu. Seketika, dunia berhenti berputar. Wanita itu terdiam sepersekian detik. Sebelum akhirnya mulutnya terbuka lebar, melontarkan teriakan panjang yang bergema di jalanan kosong. "Jambret!" Teriakan itu bukan sekadar suara. Ia adalah letupan rasa marah, takut, sekaligus nekat untuk melawan. Suara itu memantul dari dinding rumah ke rumah, menembus pintu-pintu yang tertutup, membangunkan warga dari kenyamanan mereka. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Orang-orang keluar, berlarian, menoleh kiri kanan, mencari sumber keributan.
Seorang bapak tua yang duduk di warung kopi langsung berdiri. Seorang pemuda yang sedang mengobrol dengan temannya melempar rokoknya ke tanah. Ibu-ibu yang baru pulang dari belanja berhenti di tengah jalan, wajah mereka tegang. Dan di antara semua itu, ada sekelompok anak muda yang tanpa pikir panjang langsung berlari mengejar motor si jambret. Suasana mendadak mencekam. Mesin motor meraung, mencoba kabur menembus kegelapan. Tapi suara teriakan wanita itu telah berubah menjadi alarm. Alarm yang mengguncang jiwa banyak orang untuk tidak tinggal diam. Teriakan itu seperti cambuk yang menyalakan keberanian, menyalakan solidaritas, menyalakan amarah kolektif sebuah lingkungan. Woi, berhenti! Kejar! Suara-suara lain kini bersahutan. Jalanan kecil berubah menjadi panggung kejar-kejaran dramatis. Motor jambret itu melaju kencang. Namun dari segala arah, orang-orang bermunculan. Ada yang berlari sambil mengayunkan bambu, ada yang menggeber motor mereka sendiri, ada pula yang hanya berteriak memberi tanda arah. Detik demi detik terasa panjang. Sang wanita masih berdiri di tempat, tubuhnya gemetar, air matanya menetes tanpa sadar. Namun di balik ketakutannya, ada secercah harapan bahwa teriakannya tidak sia-sia, bahwa malam itu ada orang-orang yang sudi mendengarkan jeritnya, orang-orang yang rela berlari meski nyawa jadi taruhan. Lalu, di ujung jalan, sebuah momen menegangkan terjadi. Motor si jambret oleng setelah menabrak gerobak. Ia terjungkal, tubuhnya membentur keras ke aspal. Warga yang mengejar langsung menyerbu. Beberapa mengangkat kursi kayu, ada pula yang menendang motor agar ia tak bisa kabur lagi. Teriakan malam itu berbuah hasil. Bukan hanya ponsel yang hampir hilang, tapi sebuah rasa kebersamaan yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk kota besar. Namun, cerita belum berakhir. Karena setiap jeritan, setiap amarah selalu meninggalkan jejak. Si jambret kini dikepung, dan warga harus memutuskan apakah ia diserahkan ke polisi atau amarah yang sejak tadi tertahan akan dilampiaskan malam itu juga. Malam itu, Bekasi tak pernah terasa setegang ini. Jalanan yang biasanya ramai mendadak jadi panggung perburuan. Bayangkan, seorang pria yang baru saja merampas ponsel wanita tak berdaya, kini dikejar puluhan pasang kaki yang menghantam aspal tanpa henti. Suara teriakan warga menggema, menembus dinginnya udara malam. "Tangkap, jangan biarkan lari!" teriak seseorang dengan napas terengah. Suara itu seperti komando perang, membuat adrenalin setiap orang yang mendengar ikut terpacu. Wanita yang jadi korban masih terduduk di pinggir jalan, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak percaya kejadian itu nyata. Ponselnya, satu-satunya benda berharga yang menyimpan semua kenangan dan rahasia hidupnya, hampir raib begitu saja. Namun, keberaniannya untuk berteriak menyelamatkan segalanya. Pelaku berlari sekuat tenaga. Jantungnya berpacu lebih cepat dari detik jam. Keringat bercucuran, napasnya berat, namun bayangan warga yang mengejarnya tak kunjung hilang. Ia tahu, satu langkah salah, maka malam ini bisa berakhir jadi mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Dan benar saja, di ujung gang sempit, langkahnya goyah. Kakinya terpleset, tubuhnya menghantam dinding. Dalam sekejap, tangan-tangan warga meraih bajunya, menyeret tubuhnya yang berusaha kabur. Suara teriakan makin keras, bercampur dengan amarah yang membara. "Ini dia pelakunya!" teriak seorang pemuda sambil menahan tubuh sang penjamret. "Beraninya sama perempuan!" bentak yang lain dengan nada penuh emosi. Pelaku terkapar, tubuhnya lunglai, matanya penuh rasa takut. Untuk pertama kalinya malam itu, keberanian palsunya runtuh di hadapan massa yang marah. Sementara itu, wanita yang jadi korban akhirnya berdiri. Dengan langkah gontai, ia menghampiri kerumunan. Matanya tak bisa menahan air mata ketika melihat ponselnya diangkat tinggi-tinggi oleh seorang warga. "Ini punya kamu, Bu?" tanya seorang pria sambil menyerahkan benda itu.
Tangannya bergetar saat meraih ponsel itu. "Iya, itu punya saya," jawabnya lirih, suaranya pecah. Ia menunduk, menangis. Malam itu, benda kecil yang kembali ke genggamannya terasa lebih berharga dari apapun. Kerumunan warga masih berdesakan. Beberapa ada yang berteriak ingin memberi pelajaran, sebagian lagi mencoba menenangkan. Polisi yang datang tak lama kemudian segera mengambil alih. Sirine meraung, memecah suasana mencekam itu. Pelaku akhirnya digiring, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Malam itu, Bekasi menyaksikan bagaimana keberanian seorang wanita, teriakan yang mengguncang, dan solidaritas warga mampu membalikkan keadaan. Wanita itu pulang dengan langkah tertatih, tapi kepalanya terangkat tinggi. Ia tahu, malam yang penuh ketakutan itu akan terus ia kenang. Bukan hanya sebagai malam saat ia hampir kehilangan segalanya, tapi juga malam saat ia merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian. Dan bagi sang penjamret, teriakan yang mengguncang malam itu akan jadi suara yang terus menghantuinya, entah di sel tahanan atau di lubuk hatinya yang terdalam.